Selamat malam semuanya, Shalom sekali lagi. Selamat datang kembali di Reva Fellowship malam ini. Dan hari ini temanya adalah God's Love Heals. Mungkin sebelum aku akan panggilkan Pak David nanti, aku akan share sedikit. Jadi waktu aku baca God's Love Heals gitu ya, mungkin di sini juga ada yang udah pernah dengar kesaksian aku gitu. Waktu aku mengalami saat-saat depresi gitu di dalam kehidupan aku, dan bagaimana kasihnya Tuhan itu memulihkan aku gitu ya secara pribadi gitu. Jadi sebelum aku depresi gitu, aku tuh kalau mendengar firman Tuhan atau mendengar nyanyian yang bilang kalau oh kita punya Tuhan yang menyembuhkan gitu, atau kayak lagu lama dari Hillsong tuh ada yang judulnya Healer, yang chorusnya tuh bicara bunyinya, I believe you're my healer, I believe ya gitu. Judulnya jadi Healer gitu. Jadi setiap kali ada firman Tuhan atau ada lagu nyanyian yang bilang kalau Tuhan menyembuhkan, aku selalu berpikir kalau itu hanyalah uh, kesembuhan secara fisik gitu. Jadi pada saat aku mengalami depresi gitu, aku pikir kayak oh ini kayaknya bukan bagian Tuhan nih. Kayaknya nih Tuhan nggak sentuh deh area-area ini gitu ya. Tetapi waktu aku di tengah-tengah depresi itu, aku akan bacakan satu ayat. Ada di Mazmur 34 ayat 19. Di situ dibilang Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan waktu aku baca ayat ini, aku jadi mikir, oh berarti Tuhan sanggup ya memulihkan dan menyembuhkan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa kita atau emosi kita. Dan aku benar-benar mengalami bagaimana Tuhan itu benar-benar memulihkan jiwa yang remuk, hati yang patah, itu benar-benar Tuhan pulihkan. Dan cuma karena kasihnya Tuhan, aku bisa bilang bahwa uh, itulah yang menjaga aku sampai saat ini. Bukan kekuatan aku menjaga, aduh, aku supaya nggak depresi lagi atau nggak mentalnya tetap terjaga gitu. Itu bukan kekuatan manusia, tetapi kasihnya memulihkan aku dan kasihnya juga menjagai perjalanan aku sampai saat ini. Itu aja mungkin sedikit sharingnya. Aku langsung panggilkan aja Pak David untuk melanjutkan. Silakan, Be. Wow, shalom semuanya, saudara-saudari, semua keluarga Reva yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Thank you Triska, thank you Ria juga, thank you semuanya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang tadi Triska udah sebut. Sebenarnya saudara, bulan lalu saya nyiapkan tema yang lain buat minggu ini. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, kamu tunggu. Ya, dan akhirnya kita mendengar minggu lalu tentang Dr. Gigi Iwan dan Dr. Gigi Heni Utami yang bersaksi. Saudara, kita semua tahu kesaksiannya luar biasa sekali. Amin. Dan di situ saya makin diteguhkan kebenaran apa? God's love heals. Kasih Tuhan itulah yang menyembuhkan. Kasih Tuhan itu yang memulihkan, saudara. Enggak cuma kesembuhan fisik ya. Enggak cuman. Jadi saudara jangan batasi segala sesuatu dengan hal yang fisik. Karena Tuhan menciptakan Anda itu menjadi manusia yang naturally sebenarnya supernatural. Ya, Tuhan menciptakan kita tuh utuh, saudara. Memang ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ya Alkitab bilang kamu akan mati ketika makan buah itu. Bukan akan mati, sorry. Kamu pasti mati, sorry saudara. Saya ralat. Ya, tapi Adam dan Hawa makan itu fisiknya nggak mati, saudara. Tapi rohnya itu mati. Nah, saudara, kita harus sadari, kita harus ngerti banget. Karena yang mati sebenarnya adalah apa? Relationship-nya mati, saudara. Putus. Tapi puji Tuhan, surga tinggal diam. Surga tidak pernah mau tinggal diam. Amin. Dan dia cari, saudara, dia uber manusia sebagai ciptaan yang teragungnya untuk dipulihkan. Jadi buat saudara-saudari yang ada di sini, malam ini kita mau belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan bahwa hanya kasihnya dia, saudara, yang membuat kita ini pulih.
Saudara yang saya kasihi, tadi pagi saya sempat berobat gigi ke dokter gigi Iwan dan beliau share lagi, saudara. Waduh, bagaimana perjalanan detailnya itu secara manusia, saudara. Ya, kalau nggak benar-benar berpegang melekat sama kasihnya Tuhan, dia bilang dia nggak ngerti, saudara, harus gimana. Tapi hanya kasihnya itulah ya, saudara. Ya, yang memampukan dia suami istri jalan terus, saudara. Nah, sebab itu malam ini kita akan belajar tentang kasihnya yang menyembuhkan atau memulihkan. Dan kalau tadi Adria nyanyi lagu Bapak, kita sebagai anak itu bukan karena kita berprestasi maka kita dijadiin anak, bukan. Tapi karena kita mau membuka hati, membuka diri kita dan kita terima identitas itu sebagai anak. Dan setelah itu, saudara, nikmati hidup sebagai anak. Amin. Ya, jangan keluyuran keluar. Saudara, sekali lagi. Jadi setelah kita terima dia sebagai juru selamat kita dan kita percaya, saudara, hidup kita diubahkan dan nikmati kehidupan yang baru itu, saudara. Nah, malam ini, saudara, saya akan bahas tentang ini, saudara. Matius 9 ayat 35 saya ambil dari Amplified Classic AMPC. Ya. Jadi God's Love Heals judulnya, kasihnya menyembuhkan atau kasihnya memulihkan, dan ayat pertamanya adalah ini, saudara. And Jesus went about all the cities and villages. Saudara, Yesus pergi kepada semua kota-kota dan desa-desa, teaching in their synagogues, saudara. Mengajar di sinagoga-sinagoga, tempat ibadahnya mereka, saudara, tempat ibadah Yahudi, and proclaiming the good news, saudara, memproklamasikan. Ya, saudara, memproklamasikan itu bukan sekedar memberitakan biasa, saudara, tapi menyatakan, ya, menyatakan apa? Kemerdekaan. Makanya the good news, the gospel, saudara, of the kingdom. Saudara, perhatiin ya. Inilah yang disebut dengan Injil Kerajaan, saudara. The gospel, the kingdom gospel. Injil Kerajaan itu bicara Injil yang benar-benar memulihkan, saudara, membebaskan, ya, menyembuhkan, saudara, and curing all kinds of disease. Itu akibatnya. Dampaknya apa, saudara? Karena pemberitaan atau proklamasi kabar baik atau Injil Kerajaan ini menyembuhkan segala penyakit dan setiap kelemahan dan kelemahan. Saudara, ya memang agak susah, saudara, ya kan? Karena bahasa Inggrisnya tulisannya every weakness and infirmity. Ya kan, bahasa Indonesianya weakness ini kelemahan, infirmity juga kelemahan. Ya, tapi infirmity lebih terkait ke arah roh kelemahan, saudara. The spirit of infirmity, roh kelemahan tubuh. Ya. Jadi, saudara, sekali lagi saya mau bilang ya, banyak kelemahan-kelemahan kita atau banyak penyakit ini yang saudara, pangkalannya itu di sini loh. Halo? Di sini nih loh, saudara. Ya. Dan kita semua harus fight terus. Tadi kalau Triska cerita tentang itu, saudara. Ya, soalnya saya banyak terima input bahwa kesaksiannya Triska memberkati banyak orang. Saya berkata puji Tuhan. Artinya apa? God is real. Tuhan tuh nyata, saudara. Kasihnya tuh bukan slogan. Ya, tapi kasihnya bisa Anda dan saya alami. Dan bersyukurnya apa, saudara? Tuhan kita nggak pernah tidur. Jadi kapanpun Anda, dimanapun Anda berhak untuk dapat kasih itu. Amin. Saudara, seperti saya bilang dari awal tahun, Tuhan sudah bilang tahun ini Tuhan akan minta dibicarakan tentang the perfect foundation. Fondasi yang paling kuat itu apa sih dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Cuman satu, saudara. Berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Dan alami itu semua. Amin.
Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Anda mengalami kasih Tuhan itu nggak ada urusannya dengan sekitar kita sebenarnya. Saudara. Maksud saya nggak ada urusannya itu apa sih, saudara? Ya kan, mau ada hiruk pikuk apapun, saudara, kasihnya itu selalu ada. Yang penting Anda lihat dia, fokus sama dia, dan nempel sama dia. Itu aja. Saudara, jangan dibilang saya yang udah melayani atau siapapun di sini ada rekan-rekan yang cukup senior, saudara, ya kan, yang sama-sama pelayanan bersama kami, saudara. Ya, kita semua mengalami apa? Ya, mengalami bahwa ya tiap saat intimidasi dari yang kurang ajar si musuh itu jalan terus, saudara. Ya, saudara. Ya, baiklah. Kita akan lihat lengkapnya ayat ini, perikopnya bicara tentang para pekerja untuk menuai. Ya, para pekerja untuk menuai. Matius 9 ayat 35 sampai 38 dari The Passion. Yesus berjalan ke seluruh wilayah itu dengan berita tentang kerajaan Allah yang apa, saudara? Yang membawa sukacita. Saudara, ingat ya, Yesus tidak pernah berjalan-jalan dan memberitakan berita yang membawa duka cita, apalagi membawa serem. Halo. Walaupun saya prihatin banget, prihatin kenapa, Pak? Ya, cukup banyak orang yang senang, saudara, kalau diceritain yang serem-serem. Ya, saya percaya Anda semua nggak akan senang ya, saudara. Amin. Saudara lihat baik-baik ya. Ya, dia mengajar di rumah ibadat mereka dan kemanapun dia pergi, yang menunjukkan kuasa Allah dengan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kemanapun dia pergi, saudara. Tapi intinya adalah apa? Berita kebenaran sukacita ini. The Kingdom Gospel. Anda ingat ada ayat di Matius 24, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Anda adalah bagian daripada rancangan besar ini. Amin. Untuk menjadi pemberita. Pemberita apa? Pemberita Injil Kerajaan ini. Supaya apa, saudara? Supaya ini, saudara, ya, banyak orang akan dilepaskan terhadap apa? Terhadap semua tipuan iblis, saudara. Karena iblis itu terlalu jahat, terlalu kurang ajar. Masalahnya dia bukan cuma nakutin aja, saudara. Nakutin is one thing. Ya, bukan bikin Anda merinding untuk ngibrit doang, saudara. Bukan, saudara. Bukan cuma itu. Tapi dia selalu punya pikiran untuk menghancurkan Anda. Saudara yang saya kasihi. Makanya, saudara, ya, saya diskusi dengan Dokter Gigi Iwan tadi dan beliau bilang, memang intinya dari segala inti, jangan pernah, saudara, memikirkan hal-hal yang dari sono. Begitu nongol, patahkan. Amin. Saudara, ayat 36 menarik, saudara. Ketika ia melihat orang banyak, Yesus melihat orang banyak, hati Yesus sangat tersentuh oleh belas kasihan. Ya, karena mereka kelihatan lelah dan tidak berdaya. Seperti domba yang menggembala tanpa gembala. Lihat, saudara. Yesus itu sebagai gembala agung, dia tahu banget ketika melihat teman-temannya, maksudnya saudara-saudaranya. Ya, lihat orang banyak, hati Yesus sangat tersentuh oleh belas kasihan. Karena mereka capek, kelihatan capek, saudara. Ya, saudara, mereka capek kenapa? Karena banyaknya intimidasi dari iblis. Ya, dan waktu itu mereka melakukan ritual agama untuk mendapat pengakuan. Sedang Anda perlu tahu, saudara, yang ketika Yesus datang, bukannya dia mengajarkan agama, tapi dia mengajarkan kerajaan Allah. Apa sih bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Saudara, pengertian bertobat itu bukan sekedar berhenti dari hidup lama dan masuk hidup baru, bukan sekedar itu, tapi change your mind. Cara pikir Anda berubah. Cara pikir saya berubah, saudara. Melihat hanya ke dia.
Sebab itu Tuhan bilang langsung sama murid-muridnya, ia berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, tuai yang sangat banyak dan matang, tetapi tidak ada cukup penuai untuk menuai semuanya itu. Dia lihat orang banyak yang lelah, capek, tapi kurang penuainya. Saudara, saya mau bilang hari ini pun penuainya kurang. Lah siapa penuainya? Anda semua adalah penuai termasuk saya. Karena itu Tuhan bilang 38, mintalah kepada pemilik tuaian. Supaya apa? Supaya mengirimkan lebih banyak penuai untuk menghasil panennya. Apa sih yang dimaksud penuai, saudara? Ini adalah apa? Untuk mengusir segala kuasa-kuasa gelap. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, itu mereka mengusir setan. Ingat, terang di dalam Anda itu adalah hidup. Dan hidup itu, saudara, akan dicurahkan untuk banyak orang kalau mereka mau menerimanya. Amin. Saudara, terang pasti mengusir kegelapan. Penuainya kurang, saudara. Nah, orang sering tanya, gimana caranya nuai, Pak? Saudara, kalau Anda bisa tahu, saudara, ya bisa ngerti, nuai itu banyak hal, saudara. Ketika Anda berbagi kebenaran firman Tuhan, ketika Anda berbagi akan kesaksian Anda yang luar biasa, saudara, sedikit banyak, saudara, Anda sedang melepaskan kebenaran-kebenaran kerajaan Tuhan. Amin. Artinya apa? Firman Tuhan yang Anda renungkan dan Anda alami, Anda bagikan. Saudara, ayat-ayat tadi menceritakan kasihnya yang tidak terbatas, sehingga memberikan kesembuhan dan pemulihan buat siapapun yang haus dan mau percaya. Amin. Saudara, ayat ini, saudara, tadi Matius 9:38, itu diulang lagi, dijelaskan lagi, diperjelas lagi di Kisah Rasul 10 ayat 38. Kita akan lihat, saudara. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, ayat ini diperjelas. Ya kan? Ayatnya bunyinya mirip, saudara, ya. Tapi makin diperjelas. Saya akan bacakan buat Anda. Yesus orang Nazaret, ya. Terima kasih, Herni. Ya, Yesus orang Nazaret telah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dengan kuasa yang besar. Dia melakukan hal-hal baik untuk orang-orang dan menyembuhkan secara ilahi semua orang yang berada di bawah penindasan iblis. Karena hadirat Allah yang termanifestasi menaungi dia. Saudara, ini bicara tentang Yesus orang Nazaret, dan saya mau bilang, gimana dengan Anda? Ya, saudara, saya orang Jakarta, aslinya dari Jawa Tengah. Sama diurapinya. Anda sebut aja nama Anda, saya bilang. Anda orang dari mana, saudara? Ya, Anda dipilih, semua Anda dipilih, saya juga dipilih, kita dipilih, saudara. Nah, kita diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus, dengan kuasa yang besar. Nah, saudara, mari lakukan hal-hal baik untuk orang-orang dan menyembuhkan secara ilahi semua orang di bawah penindasan iblis. Saudara, karena iblis itu keterlaluan, dia kurang ajarnya luar biasa, saudara. Dia udah tahu posisinya udah kalah, saudara, tapi dia nggak mau ngalah, gitu loh. Ya. Nah ini, saudara, di titik ini saya pengen, saudara, ya kesembuhan yang Yesus berikan tidak hanya fisik saja, saudara, ya, tapi penyembuhan secara menyeluruh, menjadikan utuh, menjadi whole, saudara, whole, menjadi utuh lagi, ya. Utuh kayak apa, Pak? Kembali ke rancangan mula-mula, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Untuk apa? Untuk berkuasa, untuk menaklukkan bumi. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya akan minta Adria untuk share sedikit pengalamannya dia, saudara. Ya, jadi supaya kita semua tahu, saudara, melihat kebenaran Alkitab dan apa yang dia alami. Ya, karena masing-masing kita tuh punya pengalaman yang beda-beda, tapi ayatnya, dasar kebenarannya itu tetap sama. Dan makanya kita harus benar-benar ngerti kenapa dan harus gimana jalan hidup di dalam ikut dia. Silakan, Adria. Oke, aku mau share. Sebenarnya tadi pas lagi ke rumah papa gitu kan, terus makan gitu kan, terus papa nanya, ini nanti mau ada kesaksian nggak ya? Apa minta Driska ya?
Terus aku mikir kayak, aku sih gak ada kesaksian gitu kan. Aku cuman, terus pas lagi ngobrol gitu kan, lagi makan tiba-tiba aku diingetin satu hal, satu pengalaman gitu. Yang soalnya kan kalau kesembuhan yang tadi Driska bilang ya, itu identik dengan kita sakit physically gitu. Tapi bisa juga sakit secara beda gitu kan. Nah, tapi yang aku mau share ini mungkin sesuatu hal yang sebenarnya mungkin bukan kayak sakit, tapi emang kerinduannya Tuhan itu untuk mulihin kita yang tadi dibilang ya, untuk jadi utuh gitu. Nah, aku keinget satu kejadian gitu. Jadi waktu itu aku lagi ketemu sama dia itu suaminya pendeta, istrinya itu kayak counselor. Memang dia tuh belajar counseling gitu kan. Nah, pas lagi di rumahnya gitu, dia ngajak soaking gitu, ayo yuk soaking gitu. Nah dia kan biasanya konseling orang gitu, dia kayak nanti dia akan ajak ngobrol, dia soaking sama orang itu, terus udah gitu nanti dia ada tanya, kamu dapetnya apa gitu segala macem gitu kan. Nah terus ini kejadian mungkin sekitar 4 tahun lalu lah, jadi belum terlalu lama gitu. Nah dan di saat itu memang kita emang selama 5 tahun belakangan ini lagi banyak belajar tentang kasih Bapa, menjadi anak gitu, identitas kita anak. Dan ini membuat aku ini satu hal yang aku udah dengar dari aku kecil. Karena dari kecil ya papa pendeta gitu. Jadi aku selalu diajarin tentang ini kasih Bapa. Jadi kayak udah tahu lah dari kecil gitu. Nah, terus pas akhirnya ngobrol sama perempuan ini gitu kan ya. Dia oke, yuk kita soaking gitu ya. Terus udah gitu, oke, dapetin apa? Nah, terus aku dapetin satu gambaran tuh gini. Satu gambaran Bapak itu datang ke aku ngasih hadiah. Ngasih satu gift gitu kan. Terus aku kan bilang, aku dapetin sih tapi aku nggak ngerti gitu. Kayak aku dapetin kayak impresi aku tuh Bapak lagi datang ngasih aku hadiah gitu. Terus aku nggak ngerti, yaudah yuk kita doa kata dia. Terus udah gitu yaudah kita sama-sama doa. Terus udah gitu akhirnya dia mulai ngajak ngobrol, ngajak sharing gitu. Terus akhirnya aku akhirnya baru nge satu hal gitu. Aku dikasih pengertian, dibantu dia juga. Aku baru nge satu hal. Aku itu orang yang susah banget terima hadiah. Susah banget terima hadiah. Karena selalu ngerasa berhutang. Kecuali hadiah dari orang tua ya. Karena selalu ngerasa berhutang, selalu ngerasa tuh kayak, gue udah ngapain lo kok ngasih gue, dan selalu itu tuh akan jadi cycle yang terus kayak udah dikasih, ya gue harus ngasih balik, dikasih, ya harus ngasih balik, dan itu namanya, aduh bener-bener paling susah banget dikasih hadiah tuh rasanya tuh selalu kayak, gitu, orang mah seneng gitu kan ya, senengnya sih seneng, tapi selalu ada rasa kayak, aduh gimana nih, gue dapat hadiah, aduh gue dikasih nih, aduh gue dikasih, antara seneng sama galau gitu kayak, ini kenapa sih gitu, dan aku bilang ya aku nggak ngerti sih ya kenapa kayak gitu. Nah akhirnya terus dia ajak doa lagi, oke ayo kita soaking, minta Roh Kudus tuh ungkapin gitu, kenapa sih, apa sih, dan akhirnya aku diingetin satu hal gitu. Aku nih anak paling kecil dari 2 bersaudara, kakakku cowok gitu. Nah kalau udah weekend itu kita tuh sering ke toko mainan. Ada satu toko yang mainan dulu kalau yang di Jakarta Selatan tuh depannya PIM, namanya Toys R Us kan. Wah paling seneng deh ke situ. Nah ini aku diingetin banget. Dan aku tuh sering dapat mainan gitu. Hampir di memori aku sih hampir tiap minggu, tapi kayaknya nggak tiap minggu gitu. Tapi waktu itu yang aku diingetin tuh hampir tiap minggu aku tuh dikasih mainan. Waktu kayaknya masih SD gitu. Dan terus udah gitu, terus aku dibawa ke sekolah anakku tuh. Aku dikasih kayak gambaran gitu lagi soaking. Dibawa ke sekolah aku. Teman-teman aku, mereka tuh selalu cerita kayak, ulanganku bagus, aku dapat mainan. Ulanganku bagus, aku dikasih diajak jalan-jalan. Ini aku, wah akhirnya aku dapat ini. Nah, dan dari situ aku ngerasa, oh iya. Artinya kita itu dapat hadiah karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Dan kebetulan, puji Tuhannya, aku waktu SD itu selalu ranking. Selalu ranking di kelas itu pasti selalu maksudnya lumayan berprestasi gitu. Jadi tanpa sadar aku langsung mikir kayak, oh karena gue berprestasi, papa mama kasih hadiah. Karena aku berprestasi, karena aku belajar, aku dikasih hadiah. Karena di sekeliling aku semua selalu ngomong gitu. Akhirnya dan di situ instantly gitu aku langsung nangkep, oh ternyata aku tuh punya view yang salah. Bukan penyakit, tapi itu view yang salah yang terbentuk dari apa yang di lingkungan aku tuh terjadi gitu. Jadi aku selalu punya view hadiah itu cuma diberikan ketika kamu layak gitu.
Hadiah itu cuman bisa kalau kamu itu udah meraih sesuatu. Nah, jadi di situ akhirnya aku baru ngerti, terus aku baru share, oh iya ya ternyata selama ini yang namanya Bapa mengasihi itu juga akhirnya juga cuma jadi konsep buat aku, tapi tanpa sadar aku tuh ngerasa aku tuh harus melakukan dulu baru dikasihi. Aku harus melakukan dulu baru dikasihi. Dan even apa semua yang aku dapetin kayak favor, blessing, apapun, aku tuh jadi mikirnya semua itu karena aku berbuat dulu, karena berbuat baik gitu. Dan itu yang akhirnya satu hal yang benar-benar itu instantly langsung yang buat aku tuh langsung memerdekakan, ya itu yang namanya truth set you free gitu. Yang akhirnya mulai dari saat itu aku lumayan berubah gitu, kalau dikasih hadiah langsung oh thank you gitu. Dan yang tadinya kayak ngerasa bersalah banget segala macam. Dan satu ayat yang aku diingetin sih cuman ini Roma 12 ayat 1-2 versinya The Message. Dibilang here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday ordinary life. Jadi di dalam keseharian kita yang biasa ordinary life, dalam tidur kita, makan, pergi kerja, jalan-jalan, semua itu place it before God as an offering gitu. Jadi kita benar-benar bawa ke hadapan Tuhan ya. Dan ini yang mau aku highlight lebih. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Artinya menerima apa yang Tuhan lakukan untuk kita adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk Dia, yaitu menerima. Ini yang aku highlight adalah don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jangan menjadi segitu gampangnya terbiasa sama budaya sekitar kita yang bikin kita jadi kayak oh iya ya kita budayanya kayak gini tanpa kita berpikir. Pas aku baca ayat ini benar-benar satu hal yang kayak iya ya, jangan sampai aku tuh terbiasa sama kebudayaan sekitar aku tanpa aku mikir, apakah ini benar gitu budaya ini. Makanya dibilang instead fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Ini yang benar-benar jadi highlight. Ketika kita benar-benar kayak memusatkan perhatian kita sama Tuhan, itu kita akan diubahinnya tuh dari dalam keluar. Yang akhirnya aku tahu itu konsep puluhan tahun aku udah tahu yang namanya kasih Bapa, akhirnya aku baru ngerti. Ketika Bapa mengasihi dan Bapa ngasih apapun buat aku, itu bukan karena aku layak, bukan karena aku sudah melakukan sesuatu untuk earn, untuk mendapatkannya, tapi emang karena emang Dia tuh mau mengasihi. Makanya di impresi yang aku dapetin itu apa? Bapak cuma datang, cuma ngasih gift. Dan sesimpel itu. Dan itu yang aku tadi bilang, aku ya kayak aku pengen share ini sih karena ini satu hal yang simple, tapi ternyata susah banget. Ini salah satu hal yang simple sebenarnya, intinya apa? Embracing what God does for you. Cuman itu yang bisa kita lakuin gitu. The rest itu follow later gitu ya, itu nanti gitu. Tapi yang pertama dilakukan adalah ketika kita bisa menerima kasihnya Bapa. Itu yang benar-benar the best thing we can do for Him. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Andrea terima kasih banyak, luar biasa. Jadi, saudara, ayatnya yang The Message ya, versinya The Message tadi Roma 12 memang cukup mengagetkan kalau Anda perhatiin ya. Jadi jangan terlalu gampang untuk so well adjusted, jadi terpengaruh sama atau terubahkan oleh apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Saudara, kita harus ingat, kita harus dikasih tahu repent, berubah cara pikir for the kingdom of God is at hand. Maksudnya kerajaan Allah itu ada di tanganmu. Ya, kita bisa jangkau, kita bisa alami. Ya, beberapa tahun yang lalu kita banyak ngobrol saudara sama beberapa teman. Ada yang bilang pokoknya ya kita untuk menjangkau makin banyak anak-anak muda dan sebagainya harus message-nya harus yang relevan. Saya pikir waktu itu ya benar juga ya relevan. Tapi lama-lama saya pikir relevannya kepada siapa? Halo. Saudara lihat baik-baik ya. Kita ngasih satu kebenaran itu relevannya kepada yang mana? Ternyata nggak ada acuan yang paling utama selain acuannya adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Saudara. Ya. Jadi zaman 10 tahun yang lalu, zaman 30 tahun yang lalu relevannya kayak gitu. Zaman sekarang bisa berubah lagi. Saudara, saya mau bilang relevan yang harus kita ikuti bukan relevan menurut apa yang ada di luar. Amin. Tapi relevan yang harus diikuti adalah relevan sesuai dengan kebenaran yang Alkitab katakan. Amin. Makanya saudara, saya pernah baca bukunya seorang penulis, dia guru sekolah minggu, saudara, dia ngajar anak-anak, dan dia bukunya kalau nggak salah judulnya adalah The Children in the Supernatural, saudara. Jadi dia cerita bagaimana membawa anak-anak sekolah minggunya itu dibawa ke hal yang supernatural, saudara. Ya, ngajar anak-anak dengan cara yang Tuhan mau. Dan pertama kali Tuhan ingetin kepada dia sebagai guru sekolah minggu adalah apa, saudara? Dia diminta untuk ngajar firman kepada anak-anak dengan firman yang undiluted, tidak diencerkan. Jadi kalau firman ngomongnya A ya A gitu loh. Kadang-kadang saudara, mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang pembahasannya mau dientengkan, saudara. No way, saudara, ternyata. Tuhan ingin kita melekat, Tuhan ingin kita intim, saudara. Itu kata-kata yang tinggi sekali, saudara, pengertiannya. Ya, saudara, dasarnya cinta. Saudara, dulu kita suka dengar kata ini, ya saudara. Tapi ternyata sesimpel apa sih? Sesimpel melekat, sesimpel intim sama Tuhan. Saudara, ketika anak-anak diajarin firman Tuhan apa adanya. Karena dulu waktu saya sekolah minggu kecil itu paling seneng kalau didengerin guru sekolah minggu, walaupun saya tidak rajin sekolah minggu, terus terang, saudara. Ya, tapi nggak kebetulan di sebelah saya waktu itu rumahnya dipakai untuk kebaktian sekolah minggu, walaupun cuma sedikit, saudara. Kita paling senang dulu kalau diajarinya apa? Diajarinya gurunya pakai kain flanel, saudara, kain flanel, terus ada cerita yang ada gambarnya ditempel-tempel itu, saudara. Wah, senang banget. Ya, saudara, itu bagus sekali. Tapi ini si guru ini, saudara, dia disuruh Tuhan ngajarin anak-anaknya undiluted gospel. Firman Tuhannya jangan diencerin. Jadi apa adanya. Hasilnya saudara tahu luar biasa. Kesaksiannya saya baru ingat, kesaksiannya salah satunya dia bawa sekelompok anak-anak sekolah minggunya ini kecil-kecil, saudara. Ada beberapa orang, saya lupa persisnya berapa orang, mungkin sekitar 10 atau belasan orang. Ya, diajak tilik berkunjung ke rumah sakit, dan mereka masuk ke sal, saudara, ke bangsal yang isinya ada 70 pasien di bangsal itu. Orang-orang tua. Nah, biasa saudara kalau ada orang-orang tua sakit, saudara, ya saya nggak tahu jenis sakitnya apa, cuman pokoknya ada orang-orang sakit, orang-orang tua, orang lansia banyak di sana. Anak-anak masuk, mereka terganggu sekali. Karena apa? Karena anak-anak itu tahu sendiri kan, saudara, suka bikin gaduh, bikin heboh sendirian. Ya. Terus waktu anak-anak ini tahu ada beberapa orang tua yang sepertinya menolak gitu. Akhirnya ada satu anak nanya ke gurunya, ini harus gimana? Coba kamu diam. Berdoa sekarang. Dan tiba-tiba salah satu anak bilang, angkat tangan, Bu, Tuhan ingetin kita untuk nyanyi I surrender all. Aku berserah. Nyanyian kuno, saudara. Oke. Mereka nyanyi pelan-pelan, lembut sekali, pelan-pelan, saudara. I surrender all. Mereka nyanyi, saudara. Pelan-pelan, diulang. Ya. Tiba-tiba satu bangsa itu dipenuhi kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Beberapa pasien menangis, saudara. Menangis, mereka merasakan kasih Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara? Mereka disembuhkan. Saudara, saya kasih. Bukankah Tuhan itu keren? Amin. Anak-anak loh, saudara, dipakai. Saudara. Jadi saya mau bilang hari-hari ini, saudara, ayo, come on. Ya kan? Anak kita juga
diajarin saudara kebenaran apa adanya. Ya. Oke, saya mau share berikutnya ayatnya dari Daud, saudara, Pemazmur. Daud pun, Raja Daud mengalami kasihnya yang memulihkan ini. Saudara, kita tahu bahwa Daud ini ngalamin tertolak sebenarnya. Ya, gimana nggak tertolak, toh Pak? Ya, papanya diminta sama Nabi Samuel untuk ngumpulin semua anak laki-lakinya. Dia nggak terundang, saudara. Tapi puji Tuhan, dia nggak diundang. Maksudnya dia ketinggalan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Saudara yang saya kasih, catat baik-baik. Kalau ada di antara Anda yang rasanya saat ini sepertinya terpinggirkan, sepertinya terbuang, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah akan buang Anda. Asal Anda tetap mau ya berharap sama Dia. Saya baca ayatnya Mazmur 103 ayat 1-5. Nyanyian pujian Daud, kasih Bapa kami judulnya, saudara. Ya, dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, dan dengan segenap batinku. Coba lihat, saudara. Dengan segenap hati, hidup, dan batin aku bersujud di dalam kekaguman. Saudara lihat, di dalam kekaguman dan kasih di hadapanmu, Allah yang kudus. Saudara lihat. Daud ini ngerti banget, maka dengan segenap hati, segenap hidup, dan segenap batin, dia bersujud di dalam kekaguman dan di dalam kasih di hadapan Allah yang kudus. Yahweh, Engkaulah perayaan jiwaku. Saudara lihat, ya Tuhan Yahweh adalah perayaan jiwanya dia. Bagaimana aku pernah dapat melupakan mujizat-mujizat kebaikan yang telah kau lakukan untukku. Saudara, mujizat itu sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Dan itu wilayahnya Tuhan. Tapi puji Tuhan, puji syukur, Tuhan berikan itu semuanya gratis. Cuma ini kita buka hati dan mau aja. Minum. Ayat 3. Engkau mencium hatiku dengan pengampunan. Saudara lihat di ayatnya, saudara. Engkau mencium hatiku dengan pengampunan meskipun semua yang sudah kulakukan. Coba lihat, saudara. Ya, meskipun semua yang sudah kulakukan, saudara. Daud ini bukan orang yang bersih total, saudara. Dia pernah kejeblos dan kejeblosnya nggak kira-kira jeblosnya lagi. Kejeblos lagi. Ya. Tapi dengan pengampunan, Tuhan mencium hatinya dia. Meskipun semua yang sudah kulakukan, engkau sudah menyembuhkanku di dalam dan di luar. Dari setiap penyakit. Dari dalam dan keluar, saudara. From the inside out. Engkau sudah menyelamatkanku dari neraka dan menyelamatkan hidupku. Engkau sudah memahkotaiku dengan kasih dan belas kasihan dan membuatku menjadi raja. Saudara yang saya kasihi, ya, saudara, dia diselamatkan, dia dimahkotai dengan kasih dan belas kasihan dan membuatnya dia jadi raja. 5. Engkau memuaskan setiap keinginanku dengan hal-hal baik. Tuhan memenuhi, saudara, setiap keinginannya Daud dengan hal baik. Engkau memperlengkapi hidupku dengan alat penambah tenaga supaya aku membubung tinggi lagi seperti Raja Wali yang terbang di langit. Saudara, bagaimana the main goal is relationship itu berlaku banget di sini. Goal utamanya adalah hubungan. And the method is partnership, dan metodenya adalah kebersamaan, kemitraan, saudara. Ya, Tuhan terus memasukkan kesegaran-kesegaran yang baru. Supaya apa? Supaya aku membumbung tinggi lagi. Naik lebih tinggi lagi. Untuk apa sih? Untuk dimuliakan. Amin. From glory to glory. Saudara, itu semua dasar ayat, dan saya akan lanjutkan dengan sharing sedikit lagi dari Ladriska. Monggo, Triska. Silahkan. Thank you, Be. Oke, aku akan share sedikit. Jadi seperti tadi aku udah bilang sebelumnya gitu ya, aku udah beberapa kali mungkin menceritakan tentang kisah waktu aku depresi gitu ya. Dan aku ini di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah sih sebenarnya, sudah lama setelah aku pulih gitu ya bisa dibilang. Dan di tengah-tengah tahun 2019 itu kira-kira aku membaca sebuah postingan gitu ya, sebuah postingan dari seorang hamba Tuhan juga yang mengalami mental health gitu ya, bisa dibilang dia mengalami mental health gitu ya. Jadi ada
struggle di situ gitu. Dan dia menulis sebuah postingan gitu. Sebuah postingan itu bunyinya gini, aku bacain dalam bahasa Inggris ya soal postingannya. Loving Jesus, mengasihi Tuhan. Loving Jesus doesn't always cure depression. Loving Jesus doesn't always cure anxiety. But that doesn't mean Jesus doesn't offer us companionship and comfort. He always does that. Nih aku terjemahin bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Mengasihi Tuhan tidak selalu menyembuhkan depresi. Mengasihi Tuhan tidak selalu menyembuhkan anxiety atau apa? Kekhawatiran kali ya, kekhawatiran. Tetapi itu tidak berarti bahwa Yesus tidak menawarkan kebersama companionship itu apa ya? Kayak dia mendampingi gitu kali ya. Dan comfort dan bukan berarti Yesus tuh tidak menawarkan kebersamaannya dia sama kita atau mendampingi kita dan dia memberikan comfort. Dia selalu melakukan itu. Which is ini benar-benar kayak bagus banget ya gitu. Tapi di tengah-tengah aku yang pada saat itu mengalami benar bagaimana Tuhan memulihkan aku, memulihkan depresi aku sampai sekarang itu aku selalu kemarin aku sempat lewat gitu ya di salah satu jalan, terus aku pas lewat di tol terus aku lihat ada tulisan RSJ Rumah Sakit Jiwa gitu. Entah kenapa aku nggak pernah sampai dirawat di rumah sakit jiwa, tetapi pada saat aku lihat dari jalan tol di atas gitu, aku kayak, ya ampun Tuhan, tiba-tiba di dalam hati aku tuh tergerak gitu. Aduh, kalau bukan karena Tuhan dan bukan karena kasihnya Tuhan, bisa jadi sampai dirawat gitu. Dan selalu menarik buat aku, kayak tadi postingan yang aku tadi bacakan ya, loving Jesus doesn't always cure depression, doesn't always cure anxiety, segala macam. Terus aku tanya gitu loh sama Tuhan, Tuhan kan Tuhan tuh aku tuh mengalami gitu, bagaimana Tuhan itu menyembuhkan aku dari situasi yang kacau banget gitu. Aku nggak perlu lagi cerita seperti apa kacaunya gitu ya. Terus kok apa ya maksud dari tulisan ini gitu kan? Apa sih kok maksud dari tulisan Loving Jesus doesn't always cure depression? Nah, sedangkan aku tuh merasa bahwa aku tuh disembuhin nih sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Tapi kenapa dibilang kok mengasihi Tuhan tuh nggak selalu menyembuhkan depresi ataupun kekhawatiran dan segala macam. Lalu Tuhan tuh seperti memberi satu pengertian di dalam hatiku gitu. Penekanannya Dris bukan pada loving me. Itu nggak apa-apa loving me gitu. Tetapi penekanannya adalah knowing that I am loving you. Gitu. Dan Tuhan itu, dan pada saat aku mendengar itu tuh seperti membawa satu kelegaan. Kayak, iya banget, banyak banget bahkan aku sendiri mengalami dari kecil, mungkin seperti yang tadi Ria juga share gitu ya. Aku bukan anak pendeta gitu, tapi aku cukup aktif lah gitu di dalam pelayanan gitu ya, sekolah minggu gitu. Kalau tadi Babe bilang dia jarang sekolah minggu, kayaknya aku lebih sering sekolah minggu. Dan buat aku tuh kayak, aku tuh ikut gitu, aktif pelayanan ini, pelayanan itu gitu. Tapi something happen yang sampai tiba-tiba kok aku kayak, kok nggak cukup ya, loving Jesus tuh nggak cukup gitu. Kenapa ya aku tiba-tiba bisa nih mengalami depresi yang cukup parah gitu. Lalu Tuhan ya itu memberi pengertian sama aku, itu nggak salah loving me. Dan memang firman Tuhan juga bilang dalam Yohanes gitu dibilang, loving me empowers you to obey my command. Tetapi aku mau ajak mungkin kita semua untuk lihat satu ayat dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dari versi The Passion Translation. Ya, kita baca. Di sini dibilang, aku mengasihi setiap kalian dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihiku. Kalian harus senantiasa membiarkan kasihku memupuk hati kalian. Aku seneng banget kalimat ini. Kalian harus senantiasa. Senantiasa artinya terus-menerus. Bukan satu kali atau sesekali. Tetapi kalian harus senantiasa membiarkan kasihku memupuk hati kalian.
Jika kalian menaati perintah-perintahku, kalian akan hidup dalam kasihku sama seperti aku telah menaati perintah-perintah Bapakku, karena aku senantiasa hidup dipupuk dan dikuatkan oleh kasih-Nya. Jadi yang membuat kita bisa menaati perintah-perintahnya Tuhan, karena kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita sudah menerima kasih-Nya terlebih dahulu, dan kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan lagi gitu. Jadi bukan kita yang mulai semuanya. Ada ayat firman Tuhan juga kan bahwa kita mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Jadi loving Jesus bukan sesuatu yang salah gitu. Soalnya aku pas baca si postingan si orang ini, terus aku kayak, kok loving Jesus doesn't always cure. Terus kok kenapa ya? Kok itu nggak kayak ada satu yang ganjel gitu buat aku. Kok loving Jesus? Bukan permasalahan yang salah atau gimana, tetapi fokusnya adalah kita menerima dulu kasih-Nya Tuhan, dan mengasihi Tuhan adalah respon dari kita. Itu karena banyak dari aku sering sekali ngobrol gitu dengan beberapa teman gitu ya, dan apalagi mental health atau kesehatan mental menjadi suatu isu yang hari-hari ini banyak banget diposting, banyak banget diangkat gitu, dan kadang-kadang kita kayak bentar-bentar mental health gitu kan, which is good, sekarang udah ada awareness untuk hal itu gitu. Tetapi kita harus lihat juga bagaimana firman Tuhan ini memandang suatu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu bukan sesuatu hal yang kayak, oh ya kita bisa hidup berdamai nih dengan kesehatan mental, atau kita bisa hidup berdamai dengan penyakit mental gitu. Bukan berdamai, tapi kita harus tahu kebenaran apa yang firman Tuhan katakan tentang bagaimana kita mempunyai mental atau jiwa yang sehat gitu. Karena buat Tuhan jiwa kita kan juga penting. Makanya aku tadi bilang, setiap kali aku mendengar lagu atau firman Tuhan yang bilang Tuhan adalah penyembuh, aku pasti akan melihatnya sebagai kesehatan fisik atau kesembuhan secara fisik aja. Tetapi Tuhan juga ternyata rindu untuk memulihkan hati kita, memulihkan pikiran kita. Goalnya adalah supaya pikiran kita dan emosi kita itu kembali utuh, gak acak-acakan, gak semaunya dewe, kemana-kemana gitu, gak liar gitu. Tetapi ada dalam satu koridor yang dinamakan firman Tuhan atau kebenaran Tuhan. Dan aku akan tutup dari satu ayat, itu Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17 bunyinya, ketika kamu dengan terus-menerus menggunakan imanmu, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu, dan tempat peristirahatan kasih-Nya akan menjadi sumber dan akar hidupmu, dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Tadi aku udah bilang juga gitu, bahwa kasih-Nya Tuhan itu bukan hanya memulihkan aku di satu momen aja, tetapi kasih-Nya Tuhan itu secara terus-menerus. Tadi dari Yohanes 15 itu dibilang, membiarkan kasih-Nya Tuhan itu terus memupuk kita. Kenapa? Ya ini, untuk memberikan kepada kita satu fondasi yang aman untuk terus-menerus bertumbuh. Karena kan hidup kita nggak berhenti. Selama kita hidup di dunia, pasti ada aja masalah. Pasti akan ada aja situasi-situasi yang membuat kita bisa bergoncang. Tapi kasih-Nya selalu jadi fondasi yang aman untuk kita terus bertumbuh. Itu aja mungkin yang aku share. Silakan aku kembalikan ke Babe. Monggo, Be. Wah, thank you banget Rizka, thank you banget. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingatkan lagi ya yang tadi ayat yang dinaikin Rizka yang terakhir, Efesus 3 ayat 17 ya. Jadi biar kita bertumbuh terus makin dalam, saudara, berakar berdasar di dalam kasih-Nya. Saudara lihat, ketika kamu dengan terus-menerus, saudara terus-menerus, sekali lagi, Rizka juga jelasin, bukan sesekali atau sekali-sekali. Kita harus terus gunakan iman kita, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu dan tempat peristirahatan kasih-Nya. Sampai ditulis sebagai tempat peristirahatan kasih-Nya. Jadi kita rest benar-benar in His love, saudara. Benar-benar kita beristirahat di dalam kasih-Nya untuk bekerja dari sana. Ya, akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Dan itu adalah fondasi yang paling aman untuk terus-menerus bertumbuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup lagi tenang aja, lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada goyangan, lagi nggak ada apa, rasanya kita akan terus-menerus bisa gampang mengalami ini.
Tapi coba ketika goncangan terjadi, ketika ini terjadi, ketika itu terjadi, ketika ono terjadi, saudara, saya mau bilang, saudara, ya, saya mau bilang apa, saudara? Ya, itu toko sebelah, saudara. Ini mana si iblis akan ngomong terus. Ya, kalau Tuhan cinta kamu, masa kamu ngalamin kayak gini? Halo, saudara. Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu diizinkan begini? Halo, saudara, saya mau bilang ya, mohon maaf kalau sampai hal-hal apapun yang Anda alami, saudara, tolong tutup kuping, tutup mata, saudara, benar-benar. Hanya lihat kepada Yesus, saudara. Hanya lihat kepada Dia aja. Amin. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat ini, saudara. Ya, kalau ada yang nasihat dan sebagainya, kita berterima kasih karena bersyukur, tapi kita ambil yang benar-benar yang apa yang Tuhan taruh. Amin. Saudara, ya, jangan coba berandai-andai ngelayap kemana-mana pikirannya, saudara. Tolong stop itu. Ya. Jadi Tuhan mulai pesan kepada saya untuk ngajar tentang berakar berdasar di dalam kasih sebagai fondasi yang aman tuh dari Januari 2021. Ini udah bulan 11, sebentar lagi kita masuk 2022. Sebentar lagi. Dan Tuhan udah mulai bicara sama saya untuk ke depannya apa yang harus kita lakukan. Jadi pengajaran nanti akan fokus ke sana terus. Tapi kalau Anda dan saya tidak berakar berdasar di dalam kasih, saudara, ya ini agak repot. Jadi tolong berakar berdasar di dalam kasih, saudara. Ya, benar-benar nyantol di sana, makin dalam, makin dalam. Ya, apapun yang ada di sekitar kita, kamu sih waktu itu gini-gini, kamu sih gitu. Tolong saudara tutup mata, tutup kuping. Ya, dengerin firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan itu. Amin. Saudara, karena dari situlah Anda akan terus bertumbuh dengan aman. Saya lanjut dengan beberapa kisah lagi, saudara. Ini yang pertama adalah kisah Yesus dan seorang wanita asing. Ya, ini akan membuktikan bahwa kasihnya Yesus itu memang benar-benar meluap, saudara, luber. Ya, ayat Markus 7:24-30, Yesus dan seorang wanita asing. 24 dimulai, Yesus berangkat dari sana dan pergi ke wilayah Tirus yang berpenduduk non-Yahudi. Nah, saudara lihat, ini penduduk non-Yahudi. Ia bermaksud menyelinap masuk ke sebuah rumah tanpa diketahui orang banyak, tetapi orang-orang mengetahui bahwa ia di sana. Saudara, dia mau diam-diam, ternyata nggak bisa diam-diam, semua orang tahu. Ya, malah ketika seorang wanita yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Nah, saudara, pengertian kerasukan roh jahat ini bisa berarti macam-macam, saudara. Bisa diguncang-guncang, bisa diapain, bisa mengguncang-guncang anak ini sehingga membuat dia pengen bunuh diri dan sebagainya, bisa macam-macam. Ya, mendengar yang anak perempuannya, ada wanita yang anaknya kerasukan roh jahat dan mendengar bahwa Yesus ada di sana, ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Menarik ini, saudara, kita ini, ia bukan orang Yahudi tapi seorang asing. Dia seorang asing yang dilahirkan di bagian Suriah yang dikenal sebagai Fenisia. Ini kita sering dengar sebagai perempuan atau wanita Siro-Fenisia. Ia berulang-ulang memohon kepada Yesus agar mengusir roh jahat itu dari anaknya. Dia minta. Ya, tapi ayat 27 berkata apa? Ya, Yesus berkata demikian, saudara. Akhirnya Yesus berkata kepada wanita itu, biarlah anak-anakku diberi makan dan dikenyangkan lebih dulu. Karena tidak sepantasnya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing kecil. Saudara, tolong pahami bahwa kalau Yesus ngomong gini bukan berarti kasar atau gimana, tapi ini ada terkait dengan perumpamaan, saudara. Ya, jadi Yesus ingin jelasin bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya terlebih dulu Yahudi. Ya, tapi bersyukur ya kan kita kebagian karena kasihnya yang luber, dan di sini dia lihat, saudara. Ya kan. Ya, tidak pantas untuk memberikan makanan kepada anak-anak yang lain atau kepada anjing-anjing kecil karena dia datang khusus untuk yang ini duluan. Tapi wanita ini menjawab ayat 28, benar sekali Tuhan, tetapi anak-anak anjing di bawah meja keluarga pun diperbolehkan
untuk memakan remah-remah roti anak-anak kecil itu. Saudara lihat? Saudara lihat? Betapa desperate-nya dia, betapa putusannya dia, tapi betapa percayanya dia. Bahwa sekalipun dia tidak berhak secara teoritis, secara logika, apalagi secara agama di sana, dia tidak punya hak. Dia rangsek itu dan dia bilang, ya, bahwa kami pun berhak untuk makan remah-remah yang jatuh. 29. Kemudian jawabnya, Yesus berkata padanya, itu jawaban yang bagus. Karena perkataanmu itu, sekarang kamu dapat pergi. Dan roh jahat itu sudah keluar. Saudara lihat, roh jahat itu sudah keluar untuk selamanya dari tubuh anakmu. Saudara, 30, dan ketika wanita itu pulang ke rumah, ia mendapati anak perempuannya sedang berbaring tenang di tempat tidur. Kenapa? Karena sebelumnya tidak bisa tenang. Sebelumnya selalu ribut, selalu berontak terus. Dan Anda perlu tahu, kalau orang diserang kerasukan roh jahat, walaupun anak-anak, kalau dia kerasukan, dipegang 4 orang gede-gede juga belum tentu bisa kuat. Benar? Ya. Dan anak itu sudah dibebaskan total dari roh jahat. Lihat ya, kasihnya luber. Nah, saudara dan saya ini juga termasuk yang menerima kasih yang luber ini. Amin. Dan biarlah kasih yang luber ini jangan kita lupakan. Selalu saudara percaya aja bahwa dia selalu mengasihi Anda. Amin. Saudara, Daud pun pernah bilang, saudara, sekalipun perbuatannya ya juga benar-benar menyalahi aturannya Tuhan, tapi hatinya dicium dengan pengampunan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak mau semua saudara yang di sini tidak mengalami kasih Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasihi, cerita berikutnya adalah Yesus menyembuhkan semua orang-orang yang haus dengan menjamah selendang doanya atau jubah-jubahnya. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Yesus sang penyembuh. Mereka mendarat di Genesaret dan berlubuh di situ. Ya. Saudara tahu, kalau Anda lihat cerita sebelumnya, ini kapalnya murid-murid yang ditumpangi Yesus ini yang mengalami badai, saudara. Aslinya tujuan mereka bukan Genesaret, aslinya. Anda bisa cek nanti sendiri. Tapi karena kena badai, saudara, akhirnya kapal itu kegeret untuk ke Genesaret. Tapi Anda tahu di sini, ya mereka mendarat di sana dan waktu mereka turun dari perahu, semua orang mengenali bahwa itu adalah Yesus sang penyembuh. Kita sering tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Roma 28. This is happen like that. Ayat 55, maka berlari-lari mereka ke seluruh wilayah tersebut. Mereka semua yang dengar Yesus datang, saudara. Yesus mendarat, Yesus baru landing. Mereka berlari-lari dan memberitakan kepada orang-orang, bawalah semua orang sakit, bahkan yang sangat parah dan tidak dapat berjalan. Bawa mereka dengan tilam, gotong semuanya, saudara. Dan ayat 56 menarik, saudara. Ya, kemanapun Yesus pergi, ke pedesaan, kampung-kampung, atau kota-kota, atau bahkan ke pasar. Ya, karena Yesus selalu ada di pasar, saudara, di marketplace. Nah, sekarang yang ada di marketplace siapa? Ya, Anda semuanya. Amin. Anda semua yang ada di tempat kerja, Anda semua yang ada di dunia luar sana, saudara. Ya kan? Senin sampai Jumat paling tidak Anda ada di lingkungan itu, saudara. Nah, inilah saudara yang terjadi. Ya, Yesus ada di sana, saudara. Ya. Mereka meletakkan orang-orang sakit di atas tilam, di jalan-jalan atau di tempat umum, saudara. Ya, ini di pasar, di mana-mana, dan memohon kepadanya. Ya, mereka cuma minta, izinkanlah kami menjamah tassel selendang doamu. Artinya apa? Izinkan kami untuk menjamah jubah-jubahmu, saudara. Jadi ada jubah, saudara, ada selendang doa di mana di situ di ujungnya itu ada tanda-tanda, saudara. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda jadi janji Tuhan, semua perintah dan janji Tuhan.
Ya, dan Alkitab nulis saudara, dan semua orang menjamahnya langsung sembuh. Ingat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dan mereka akan melenyapkan segala penyakit. Amin. Saudara, adalah bagian Anda dan saya melakukan ini. Amin. Saudara, saya kasihi. Ya, Maleakhi 4 ayat 2 itu bicara tentang kesembuhan pada sayapnya. Ini bicara tentang selendang doa, bicara tentang tasel itu, saudara. Ya. Kalau saudara pernah ke Israel, ini sering disebut sebagai talib, saudara. Ya, satu selendang yang putih biru biasanya. Ya. Saudara, saya kasih Anda itu juga penuaian dan Anda akan melakukan ini. Ingat, Yohanes 14:12 bilang apa? Barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Kasusnya Yesus, semua orang berjamah jubah-jubahnya. Begitu turun ke Petrus, saudara, bayangannya nyembuhin orang sakit. Begitu turun ke Paulus, saudara, waduh, apa yang terjadi? Bukan sekedar bayangannya lagi, saudara. Sapu tangannya nyembuhin orang sakit. Halo? Ingat, tapi jangan jadikan ini metode ya. Jadi jangan terus nanti, waduh, Anda bawa sapu tangan banyak, saudara, dibagi-bagi. Bukan itu kecuali Tuhan suruh. Amin. Make very sure. Ya. Pastikan bahwa kuasa Tuhan itu ada di atas Anda dan saya. Bukan di atas benda-benda yang lain sebenarnya. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat itu semua. Amin. Saudara. Dan poin 3, ini kisahnya Yesus menyembuhkan atau memulihkan wanita Samaria. Menjadikan utuh kembali. Kita sering dengar cerita ini. Saya akan cerita secara sekilas saja. Ya, suatu kali Yesus mau perjalanan kembali, saudara. Ya, dari selatan kalau nggak salah, dia menuju ke utara, saudara. Ya, dan dia harus melewati daerah Samaria. Sekali lagi, ini daerah Samaria adalah non-Yahudi. Dan siapa yang nyuruh? Karena bapaknya yang nyuruh, saudara. Dan di sana dia sengaja nunggu di depan sumur, saudara. Karena dia haus dan dia harus minum dan dia nunggu. Dan ternyata wanita yang ditunggu ini datang untuk ngambil air di tengah hari bolong. Dan terjadilah diskusi di mana Yesus orang Yahudi minta air kepada wanita yang Samaria yang bukan Yahudi. Yesus minta air, tapi wanita ini bilang, engkau non-Yahudi. Ya, engkau Yahudi kok minta sama orang yang bukan Yahudi dan engkau tidak punya timba. Terus Yesus ngomong apa? Kalau engkau tahu kepada siapa engkau bicara, engkau akan minta air hidup yang membuat engkau tidak pernah haus lagi. Nah, wanita ini mikir, si wanita Samaria, ini air ajaib nih. Ya kan, hebat nih. Air panjang umur kali ini. Ya. Tapi Yesus sedang menyatakan apa? Air hidup itu, yaitu dirinya. Itu akan masuk dan itu akan menjadi sumber yang juga memancar buat orang lain. Nah, saudara, saya mulai dari ayat 15, Yohanes 4:15. Wanita itu menjawab, biarkan aku minum air itu sehingga aku tidak akan haus lagi dan tidak harus kembali ke sini lagi untuk menimba. Dia pikir enak nih kalau minum air gini, nggak usah repot. Ya, aku nggak usah datang lagi ke sini nimba lagi tiap hari. Yesus berkata, panggillah suamimu dan bawalah dia ke sini. Tapi aku tidak menikah, jawab wanita itu. Langsung Yesus menukas, itu benar. Karena kamu sudah menikah 5 kali dan sekarang kamu tinggal dengan lelaki yang bukan suamimu. Kamu telah mengatakan sebenarnya. Saudara lihat baik-baik, saudara. Ya. Kenapa ini terjadi diskusi ini? Karena Tuhan sedang membukakan sesuatu, bukan mau menghakimi, saudara. Ya, dia tahu memang wanita ini menikah 5 kali. Saudara. Saya berdoa Anda bisa mengerti kebenaran-kebenaran ini. Ya. Hal masalah ini, saudara, materi pengajaran ini ada di dalam School of Worship. Saya tidak akan perdalam di sini, saudara. Tetapi saya ingin jelasin bahwa benar-benar adalah bahwa dia itu adalah air kehidupan. Ya.
Dan ketika wanita ini mengaku bahwa dia tidak menikah, Yesus menjelaskan. Dan saat itu juga saudara, dia langsung bilang, aku tahu kau adalah seorang nabi. Dan dari situ dia mulai bicara tentang penyembahan. Dan Yesus mulai menceritakan tentang penyembahan. Baiklah, kita akan lihat ayat 21 sampai kepada 24. Saudara, sampai 25 sampai 26 dulu, sorry. Ya kan, percayalah padaku, hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung maupun di Yerusalem, tapi di dalam hatimu. Kenapa? Karena hati saudara dan hati saya akan dijadikan baiknya yang kudus. Amin. Saudara, dia bilang bangsamu, Samaria, tidak mengenal dia yang kalian sembah. Tapi kami orang Yahudi menyembah karena pengalaman kami, karena dari bangsa Yahudi lah keselamatan itu tersedia. Mulai sekarang, menyembah bukan Bapa, bukan soal tempat yang benar, tapi dengan hati yang benar. Karena adalah roh, dan dia merindukan penyembah-penyembah tulus yang menyembah, dan menyembahnya di dalam alam roh, dan dalam kebenaran. Saudara, ini mau kemana sih diskusi ini sebenarnya, saudara? Ini mau menuju kepada pemulihan, pada kesembuhan. Dari siapa? Dari wanita ini. Dunia mengenal dia sebagai orang yang pernah kawin 5 kali. Dunia kenal itu. Sekitarnya merasa nih wanita bahaya sekali. Ya, dunia mengenal itu. Bahkan yang sekarang yang tinggal bersama dia bukan suaminya. Apalagi? Model apa lagi? Saudara, saya tidak mau berlanjut di situ. Karena bukan itu topik bahasan kita. Tapi topik bahasan yang saya mau tuju adalah dunia mengenal segala kekacauan dan kebobrokan mungkin bahkan. Tapi ternyata di dalam hatinya, dia rindu untuk satu pengalaman atau pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Ya, ayat 25 berkata, semuanya ini sangat membingungkan, tapi aku dia yang tahu, dia yang diurapi telah datang, Mesias yang sejati. Dan ketika dia datang, dia akan memberitakan kita semua yang perlu kita ketahui. Saudara, apa sih pengertian semua yang perlu kita ketahui? Ini bicara tentang pemulihan. Tentang pemulihan identitas, bahwa apa yang harusnya kita ketahui, bahwa kita ini adalah anak yang dikasihinya. Amin. Saudara. Ya. Tapi bingungin, ini semua bingungin. Ya, aku tahu Mesias yang sejati. Ya kan, itu telah datang. Ya kan, ayat 26. Yesus berkata kepadanya, menarik saudara. Ya. Kepada wanita yang seperti ini, Yesus terus terang jujur ngomong, kamu tidak harus menunggu lebih lama lagi. Karena yang diurapi ada di sini. Berbicara denganmu. Akulah dia yang kamu cari-cari itu. Saudara kebayang nggak? Seandainya malam ini Anda didatangi Yesus langsung. Entah itu dalam mimpi, entah di dalam apapun, saudara. Anda sedang mencari sang kasih yang sejati ini. Dan saya percaya, Yesus bukan Tuhan yang rumit. Bukan Tuhan yang bilang, oh nggak bisa, nak. Kamu masih berantakan. Beres-beres dulu lah, no. Tapi ketika Anda desperate, saudara lihat, ya, Yesus langsung bicara, akulah yang kamu cari itu. Langsung saya loncat ayat 28. Seketika itu juga wanita itu menjatuhkan bejana airnya dan berlari meninggalkan desanya dan memberitahukan kepada setiap orang. Saudara, dia jatuhkan bejana airnya karena apa? Ya, tujuan utamanya dia memang ngambil air, tapi karena dengar ya ketemu Yesus yang gini, saya percaya Yesus ngomong bukan dengan bahasa yang rumit, saudara, tapi dia ngomong dengan hati. Dan itu langsung kena, makanya dia kaget, saudara, dia jatuhin itu, saudara. Dia lari meninggalkan desanya dan memberitahukan kepada setiap orang, datanglah dan temuilah seorang laki-laki di sumur yang memberitahukan kepadaku semua yang pernah kulakukan. Mungkin dialah yang diurapi, yang telah kita tunggu-tunggu. Dan mendengar itu orang berduyun-duyun keluar dari desa untuk pergi melihat Yesus. Dan Alkitab menjelaskan,
di Yohanes 4 ini. Mereka semua menerima Yesus. Karena apa? Mereka mendengar dia bicara. Dan komentator menyatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh Yesus, mereka mendapatkan pengajaran dan mendapatkan personal message pribadi lepas pribadi. Saudara yang saya kasihi, ingat baik-baik. Yesus mati buat Anda dan saya. Untuk apa? Supaya Anda dan saya dipulihkan. 2 ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 13. Berkata apa, saudara? Ayatnya berkata gini. Karena kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih yang mengorbankan semuanya. Ngorbanin semuanya. Dan kasih yang terbesar ini didemonstrasikan ketika seorang mengorbankan hidupnya. Bagi teman-temannya. Buat Anda dan saya. Dan ini sudah digenapi, dan ini sudah dieksekusi. Ketika dia naik di salib, sudah selesai, it is finished. Dan ini sudah dijanjikan sejak Yesaya, saudara. Kitab Yesaya, Nabi Yesaya sudah nulis. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Ya, saya akan bacakan dari versi Inggrisnya, saudara. Ya, but it was because of our rebellious deeds, karena pemberontakan, kelakuan berontak kita, that he was pierced, dia dihancurkan. Dan karena dosa-dosa kita, dia diremukkan, saudara. He endured the punishment, dia bertahan terhadap hukuman itu. Ya, karena apa? That made us completely whole. Dia membuat kita diutuhkan kembali. And is his wounding. Dan di dalam luka-lukanya itu, di dalam bilurnya itu, oleh bilurnya itu, we found our healing. Kita temukan kasihnya untuk menyembuhkan itu. Saudara, saya diingatkan lagu He Touched Me. Dia jamah. Dia jamah. Saya boleh minta Ria kasih background keyboard. Dia menjamah seluruh hidup kita. He touched me and make me whole. Malam ini saudara buka hatimu. Tolong semua tutup mata. Saya minta background music dari dia. Bapak saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu. Supaya benar-benar bisa merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. He touched me. Kalau saudara rindu, saudara boleh angkat tanganmu. Sebentar aja saya minta. Angkat tangan kita. Makasih Tuhan. Buka hatimu, saudara. Biar air kehidupan itu langsung masuk di dalam hidupmu dan benar-benar meluber, saudara. Benar-benar masuk bukan dengan cara sebentar, tapi dengan terus sekali, saudara. Di dalam nama Yesus Kristus.
Dia jamah seluruh hidupku. Kamu tahu itu bukan karena perbuatan kami. Engkau memanggil kami anak. Juga bukan karena perbuatan kami boleh memanggilmu Bapa. Tapi hanya karena kasih-Mu. Saat ini hamba minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, I release Your everlasting love, ya unlimited love Tuhan. Kami berdoa, kami melepaskan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang tidak ada batasnya di dalam nama Yesus Kristus. I release it. And now I know that You touch my soul. He touched me. Oh, He touched me. Roh Kudus, hamba-Mu selesai bicara. Sebentar lagi. Tapi Engkau akan terus bicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang berhalangan hadir. Dan hamba-Mu percaya malam ini akan terjadi sesuatu. Makasih Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan. Semua pahlawan Alkitab yang ditulis tadi, yang udah mengalami kasih-Nya, itu dipulihkan. Hamba-Mu percaya seperti apa dialami Dr. Iman dan Dr. Kiki Hendy Tuhan minggu yang lalu, itu juga akan terulang lagi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh Lord, thank you. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami. Seperti di surga. Dan kami mulai malam ini Tuhan, kami tidak mau buka pintu sedikit pun buat apa yang namanya intimidasi dari musuh. Kami hanya mau fokus bahwa kasih-Mu itu kekal dan selalu ada buat kami. Haleluya. Amin.